Saat masa pandemi COVID-19, penggemar tanaman hias memang makin meningkat ya. Tapi nih Sobat Agro, buat kamu yang hobi merawat tanaman hias, apakah pernah mendengar istilah kokedama? Ini bukan nutrisi tanaman hias, bahkan bukan jenis tanaman loh. Tapi kokedama adalah metode menanam tanaman hias tanpa menggunakan pot. Kok bisa? Bisa dong. Info selengkapnya tonton video ini sampai akhir ya. Kokedama merupakan metode yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Bahkan metode ini sudah dipakai berabad-abad tahun loh Sobat Agro. Istilah kokedama sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu koke yang berarti lumut dan dama yang berarti bola. Jadi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kokedama adalah bola lumut atau tanaman yang dikemas di dalam sebuah bola lumut, yang di dalamnya sudah ada sejumlah komponen media tanam yang dibentuk bundar. Dengan metode ini, tanaman terlihat lebih cantik dan ramah lingkungan kan Sobat Agro? Berikut adalah cara membuat kokedama. Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah tanaman yang berukuran kecil sebagai bahan. Tapi tidak semua jenis tanaman bisa menggunakan metode ini ya Sobat Agro. Pilihlah jenis tanaman hias yang tidak memiliki akar besar. Jenis philodendron atau begonia bisa menjadi pilihan. Setelah menentukan jenis tanaman hias, Sobat Agro sediakan media tanam tanah liat yang biasa dipakai untuk bonsai, dan kompos dengan perbandingan 1:1. Dan lumut bunga kering, jangan terlewat juga nih, siapkan tali dan gunakan sarung tangan khusus berkebun ya. Bahan sudah siap, mari kita mulai. Mulai dengan membasahi lumut atau rendam selama 1 jam. Setelah itu peras dan sisihkan. Siapkan media tanam campuran akadama dan petmos. Tambah air dan aduk hingga bentuknya padat, sehingga nantinya dapat dibentuk seperti bola. Setelah selesai, ambil campuran media tanam dan airnya, lalu padatkan dan bentuk menyerupai bola. Setelah itu, keluarkan tanaman yang akan ditanam dengan kokedama. Bersihkan akar dari tanah. Lalu, buatlah lubang di media tanam yang berbentuk bola tadi, sehingga akar tanaman dapat masuk. Segera tutup akar dengan tanah hingga seluruh permukaan tertutup, lalu padatkan di bagian batangnya. Gunakan lumut untuk menutupi seluruh permukaan bola tanah dan gulung dengan benang atau tali. Selesai! Nah, Sobat Agro bisa langsung saja gantung di tempat yang kalian mau. Tapi tetap, tanaman ini harus mendapat sinar matahari yang cukup ya. Setelah mengetahui cara membuatnya, tidak lengkap rasanya jika Sobat Agro tidak mengetahui cara merawat kokedama ini. Tapi ternyata merawat kokedama ini tidak ribet loh Sobat Agro. Hanya perlu menyemprotkan air bersih pada gumpalan ketika sudah tampak kering. Lalu penyemprotan tersebut sekitar 10 hingga 15 menit saja. Wow, cukup simpel dan mudah kan Sobat Agro? Selain bentuknya yang unik dan mampu menciptakan suasana rumah jadi berbeda, ternyata kokedama ini sangat ramah lingkungan ya, karena tidak usah pakai pot dan menghemat air tentunya, karena penyiramannya cukup dengan disemprotkan saja. Bagaimana Sobat Agro? Ada yang sudah mencoba metode ini? Bagaimana hasilnya? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya.